Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Kebiasaan buruk yang terus dipelihara tidak segera dibuang. Meskipun awalnya kecil, lama-kelamaan akan tumbuh besar dan akhirnya sulit untuk diatasi. Kenapa korupsi di Indonesia semakin susah diberantas? Karena korupsi di negeri ini terus dipelihara dan dibudayakan. Korupsi yang awalnya dilakukan oleh sekelompok elit, kini dilakukan secara berjamaah dan ramai-ramai. Virus korupsi sudah menjalar ke berbagai sektor kehidupan. Bahkan sektor agama yang seharusnya menjadi benteng moral pun justru paling parah virus korupsinya. Imam Ghazali telah memberikan metafor yang bagus. Dosa, kata Al-Ghazali, adalah ibarat debu yang menempel pada kaca. Ketika debu-debu tiap hari kita lap, maka debu-debu itu akan mudah dibersihkan. Tetapi ketika debu-debu itu dibiarkan terus menempel pada kaca, tidak pernah dilap, maka debu itu akan menjadi karat yang sulit dibersihkan. Begitu juga dengan kebiasaan buruk. Awalnya memang kecil dan efeknya tidak seberapa. Tapi karena dilakukan terus-menerus dan tidak ada usaha untuk segera menguranginya, maka itu akan menjadi kebiasaan dan berakar kuat menjadi sebuah budaya bahkan tradisi yang turun-temurun. Sama halnya dengan tumbuhan. Ketika tumbuhan itu dibiarkan saja tanpa dipotong, maka ia akan tumbuh besar, berakar kuat, beranak pinak dan kemudian menjadi hutan belantara. Ketika perbuatan buruk menjadi kebiasaan, maka seorang pun akan biasa menjalankannya tanpa rasa beban. Seorang yang sudah biasa korupsi, maka dia akan terus korupsi secara terang-terangan dengan tanpa beban malu atau takut. Sebab korupsi yang dia lakukan itu sudah menjadi kebiasaan. Suatu hal itu kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah meskipun merusak. Pertanyaannya, apakah kita akan hidup dalam kebiasaan yang rusak? Di dalam kebiasaan dan budaya jahiliyah. Seorang sufi besar, Maulana Jalaluddin Rumi, berkisah tentang seorang penduduk Konya, Turki yang punya kebiasaan buruk. Orang itu sering menanam duri di pinggir jalan raya. Setiap hari kerjanya hanya menanam duri. Lama-kelamaan, pohon-pohon duri yang ia tanam itu tumbuh semakin besar. Saat pohon-pohon duri itu masih kecil, orang-orang yang lewat jalan itu tidak merasa terganggu. Namun, saat pohon-pohon duri itu mulai tumbuh besar dan banyak cabangnya, sehingga mempersempit ruang jalan, orang-orang baru mulai protes. Hampir setiap orang yang lewat di jalan itu bisa dipastikan pernah tertusuk duri-duri tersebut. Dan yang menarik lagi, bukan hanya orang lain saja yang terkena tusukan duri itu. Si penanamnya pun berulang kali tertusuk duri tanaman yang ia pelihara sendiri. Ini menunjukkan seperti senjata makan tuan. Persoalan duri di pinggir jalan itu pun menjadi masalah nasional kota Konya. Maka petugas kota Konya segera datang menegur orang itu dan memintanya agar menyingkirkan tanaman berduri dari jalan. Namun anehnya, meskipun sudah pernah tertusuk, si penanam enggan juga untuk menebang tanamannya itu. Kebengalannya ini kemudian menyulut demonstrasi besar-besaran dari warga kota Konya. Setelah didemo secara besar-besaran, akhirnya ia berjanji untuk menebang tanaman itu keesokan harinya.
Tapi ternyata ia terus menunda pekerjaannya. Demikian pula hari berikutnya. Penundaan itu berlangsung terus-menerus hingga akhirnya si penanam sudah menjadi sangat tua renta. Sementara pada saat yang sama, tanaman berduri itu sudah menjadi pohon besar yang sangat kokoh. Karena itu, orang tua itu sudah tidak sanggup lagi untuk menebang pohon berduri yang ia tanam sendiri. Dalam bahasa yang sederhana, Rumi memberi pelajaran kepada kita. Kalian, wahai orang-orang yang malang, hakikatnya adalah penanam duri. Tanaman berduri itu adalah kebiasaan dan sifat buruk kalian sendiri. Perilaku tercela yang selalu kalian pelihara dan sirami setiap pagi dan sore. Karena perilaku burukmu itulah banyak yang menjadi korban. Dan korban yang paling menderita tidak lain adalah diri kalian sendiri. Karena itu, jangan sekali-kali menunda untuk menebang duri itu. Ambillah segera kapak dan tebang duri-duri itu sekarang juga, supaya orang bisa melanjutkan perjalanannya tanpa terganggu oleh kamu, dan kamu sendiri pun bisa selamat.